Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kembali lagi berjumpa di channel ini. Harapan dan doa kami untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini dan juga menyaksikan video ini hingga akhir, agar senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, tahukah Anda terdapat 8 dampak maksiat yang membahayakan di dunia dan akhirat? Maksiat dan suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membahayakan orang Islam di dunia dan di akhirat. Kerasnya azab dari Allah akibat maksiat hanya Allah yang mengetahuinya. Namun pengaruh dari bahaya maksiat sudah dapat dirasakan. Dari kitab Ad-Daw wa Ad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada 8 akibat perbuatan maksiat yang membahayakan dan memberi efek negatif bagi kita. Karena itulah kita harus wajib menjauhi dan meninggalkan maksiat secara totalitas. Bahaya akibat maksiat itu adalah 1. Ilmu adalah sinar yang diletakkan Allah di dalam hati, sedangkan maksiat yang memadamkan sinar tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu perbuatan dosa, maka ditorehkan di hatinya 1 titik hitam. Jika ia bertobat, berhenti dan minta ampun, maka hatinya akan dibuat mengkilat lagi. Jika semakin sering berbuat dosa, maka titik-titik itu akan bertambah sampai menutupi hatinya. Itulah ran yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Yang kedua, maksiat menghalangi rezeki. Dalam kitab Al-Musnad diriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari mendapatkan rizki karena dosa yang ia kerjakan. Ketakwaan akan mendatangkan rizki, sedangkan meninggalkannya akan mendatangkan kefakiran. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan rizki yang semisal dengan meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, menimbulkan rasa gundah dan gelisah di dalam hati. Hati yang selalu resah dirasakan oleh pelaku maksiat ketika menjalin hubungan antara dirinya dan Allah. Ia akan merasakan kegelisahan yang sama sekali tidak sebanding dengan kenikmatan yang ia dapat dari kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan selalu mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan selalu mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, maksiat mendatangkan kesulitan. Orang yang bermaksiat akan selalu didatangi banyak kesulitan dalam hidupnya. Dirinya tidak akan mendapatkan pemecahan masalah kecuali akan datang kesulitan yang baru lagi. Berbeda dengan orang yang bertakwa, Allah selalu memberikan jalan keluar terbaik setiap ada masalah dan akan mendapatkan keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami menzalimi mereka ditimpa banyak kesulitan, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri bermaksiat. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 76. Yang kelima, menimbulkan kegelapan dalam hati. Kegelapan maksiat akan menutupi hatinya. Semakin banyak bermaksiat, maka kegelapan makin gelap hingga apapun yang berada di sekelilingnya tidak tampak. Sebaliknya, ketaatan adalah cahaya. Ketaatan adalah menyebabkan timbulnya sinar yang membuka jalan kebenaran bagi manusia. Yang keenam, maksiat melemahkan hati dan badan. Kekuatan seorang mukmin terpancar dari kekuatan hatinya. Jika hatinya kuat, maka kuatlah badannya. Tapi pelaku maksiat, meskipun badannya kuat, sesungguhnya dia sangat lemah. Tidak ada kekuatan dalam dirinya. Maksiat akan terus-menerus melemahkannya hingga habislah kehidupannya. Orang seperti itu akan rugi di dunia, akan lemah di akhirat, dan akan mendapat siksa dan azab yang mengerikan. Yang ketujuh, maksiat menghalangi ketaatan. Manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pendosa. Hukuman bagi pendosa adalah terhalangnya dirinya dari mentaati Allah. Maksiat itulah penghalangnya. Maksiat itulah yang menghalanginya dari perbuatan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Yang kedelapan,
Maksiat akan mengikis keberkahan umur. Hidup sebenarnya adalah kehidupan hati, sedangkan hati dan umur ini sejatinya adalah milik Allah. Jika waktu dalam hidupnya digunakan untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah merupakan umur yang sebenarnya. Banyak keberkahan di dalamnya. Sedangkan jika hari-hari senantiasa disibukkan dengan maksiat, maka hilanglah hakikat umur yang menyebabkan hilangnya keberkahan hingga akhirnya menyesal dan berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang diharamkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.